Saudara-saudari dari keluarga Vincentian yang tua, yang muda, kita teruskan renungan tentang oknum-oknum atau orang-orang yang paling menonjol dalam keluarga Vincentian. Saya pilih memberi sesuatu tentang satu orang yang namanya Jean-Émile Anizan. Orang itu lahir di Prancis, di Ardennes, dalam daerah Loire, pada tanggal 6 Januari 1853 dalam keluarga yang tangga-tangga lah. Bapaknya seorang dokter dan dia sudah pada tahun 1874 sudah mulai merasa tertarik untuk masuk dalam kongregasi frater-frater atau bruder-bruder Santo Vincentius yang didirikan oleh Romo Le Prévost yang dulu kita sudah temu waktu bicara tentang Ozanam. Dan dengan pertemuan dengan Romo itu, Anizan mulai tertarik untuk kerja untuk orang miskin, dan dia bertemu dengan Romo itu di Chaville, dan dia ikut partisipasi dalam perkumpulan ke orang-orang yang kerja bersama dengan kaum buruh Katolik. Pada tanggal 22 Desember 1877 Anizan ditabiskan sebagai projo di gereja Saint-Sulpice di Paris, dan sesudah itu ditugaskan untuk menjadi pastor paroki di daerah di sekitar kota Orléans, daerah banyak orang buruh. Dan di situ dia dipuji karena semangatnya, imannya, dan juga karena begitu dekat dengan orang miskin. Waktu itu dia minta izin dari uskupnya untuk masuk kongregasi bruder-bruder Santo Vincentius, dan diizinkan. Lalu dia mulai hidup di situ, ditugaskan di suatu daerah yang kaum buruh lagi, di Charonne, dekat di dalam kota Paris. Dan waktu itu diterbitkan oleh Paus Leon XIII ensiklik Rerum Novarum, yaitu ensiklik yang mulai mengembangkan ajaran sosial dari gereja untuk justru kaum buruh. Maka dia sangat tertarik tentu oleh ensiklik itu, dan pada waktu itu juga dia dipilih sebagai asisten pertama dari kongregasinya. Hal itu sampai tahun 1907 ketika superior general yaitu Romo Leclerc meninggal, dan dia dipilih pada September 1907 sebagai superior general kongregasi itu. Namun waktu itu di Prancis ada krisis anti gereja, krisis macam-macam, dan dalam gereja ada yang pro maju sosial, ada yang sebaliknya mau menahankan semua ajaran kuno. Dalam kongregasi itu mayoritas tradisionalis, ajaran kuno, sedangkan Anizan lebih liberal. Sehingga pada tahun 1913 dari Roma disuruh
dibuat suatu pemeriksaan. Seorang pastor, Jules Soba, dari kongregasi Beta Ramin, disuruh untuk melihat keadaan. Dan pastor itu tradisionalis, sehingga Anizan disuruh berhenti menjadi superior general. Dalam kongregasi itu hampir separuh dari anggota kongregasi itu keluar karena kecewa. Anizan taat, tinggal dalam kongregasinya. Dan waktu itu dia juga menjadi seorang yang sukarelawan waktu Perang Dunia Pertama. Pada Agustus 1914 dia menawarkan diri untuk menjadi pastor, untuk mendampingi orang-orang serdadu di medan perang. Ingatlah bahwa waktu itu dia sudah berumur 61 tahun, tetapi dia pergi sebagai sukarelawan tanpa gaji, tanpa peduli apapun. Tentunya dia tidak tahan lama, 1 tahun setengah. Sesudah itu karena capek, karena sakit, terpaksa dia kembali ke Paris. Tetapi sesudah Perang Dunia Kedua, Paus Pius ke-10 yang sudah menvonis atau menghukum aliran liberal, aliran yang disebut modernisme, meninggal dan diganti oleh Benediktus XV yang jauh lebih terbuka. Dan Benediktus XV memeriksa kembali kasus atau hukuman dari Anizan, dan dia melihat bahwa tidak ada alasan untuk menghukumnya. Maka dia panggil Anizan dan suruh dia mendirikan suatu kongregasi baru. Dan dia sendiri, Sri Paus, memberi nama untuk kongregasi baru Putra-Putra Caritas. Dan dengan demikian, pada tanggal 25 Desember 1918 didirikan kongregasi baru itu. Dan dalam kongregasi itu masuk banyak orang yang dulu keluar dari kongregasi Frater Santo Vincentius dan yang sekarang mau kembali menjadi bruder-bruder, pastor-pastor dalam kongregasi baru itu. Maka antara 1918 sampai 1928 didirikan 9 komunitas di daerah-daerah kaum buruh di sekeliling Paris. Dan timbul bahwa pada waktu itu bahwa Anizan bertemu dengan Romo Karjin, seorang Romo Belgia yang mendirikan JOC, yaitu Jeunesse Ouvrière Catholique atau kaum buruh Katolik yang muda. Dan dengan demikian dia mendorong melalui pertemuan karya-karya untuk kaum buruh yang dimana dia menjadi sekretaris. Dia mendorong JOC didirikan di Prancis dengan sebagai pastor pembimbing Romo Georges Guérin, yang masih saya bisa temu, orang yang luar biasa, seorang kerja yang kerja di Clichy sebagai pastor bimbingan untuk JOC dari
tahun 1928 sampai 1950 saya bertemu dengan Romo Gera itu dalam tahun 65. Waktu dia sudah tua, dia meninggal tahun 1972. Dan saya ada kesempatan bertemu dengan dia dan sungguh-sungguh orang hebat. Itulah yang kerja dari Anison, yaitu dari permulaan sampai terakhir virus Vincentian. Pergi untuk orang-orang bukan di pedalaman tetapi kaum buruh yang sekarang paling perlu didampingi di Eropa. Kaum buruh yang sudah pada mayoritasnya memisahkan diri dari gereja. Maka ini kerja dari Anison ikut tanpa pamrih. Pun kalau dia tidak dihargai atau pun disingkirkan karena arahnya yang begitu jelas untuk mendampingi orang miskin, dia tetap sampai Sri Paus sendiri mengakuinya, Benediktus XV. Itu yang luar biasa semangat atau virus Vincentian. Kongregasinya belum ada di Indonesia, hanya di beberapa negara tidak besar, tetapi toh saya sendiri waktu saya pastor rekan di suatu paroki kaum buruh di Paris, bisa bertemu dengan anggota-anggota kongregasinya seperti Tivolier, seperti Courtois, Misono, Retif. Dan untuk kami di lapangan, orang-orang itu termasuk seperti yang saya katakan tadi, Romo Gera menjadi yang mendorong untuk sebagai pastor paroki di tangga-tangga orang buruh tetap bersemangat Vincentian. Saya kira tentu saya tidak pernah bertemu dengan Romo Anison. Dia meninggal tahun 1928. Saya belum lahir waktu itu. Tetapi semangatnya, semua yang dia bisa dalam buku-bukunya diucapkan menjadi sesuatu yang sangat bermutu untuk saya. Oleh sebab itu saya pilih bicara tentang orang itu yang tentunya tidak dikenal di sini di Indonesia, tetapi yang menjadi salah satu contoh dari orang yang berjiwa Vincentian. Saya tidak tahu apakah kongregasinya termasuk secara resmi dalam keluarga Vincentian. Barangkali saya tidak lihat dalam daftar-daftar, tetapi saya sendiri punya kawan yang waktu saya masuk CM, dia masuk kongregasi Putra-Putra Caritas, dan kami bisa juga waktu itu tukar pikiran. Romo Anison juga dengan Sister Thérèse Joly mendirikan suatu cabang wanita, yaitu pembantu Caritas, Auxiliaire de la Charité, yang juga arahnya sama, pergi kepada orang miskin di mana mereka berada. Dan pada zaman sekarang, sekurang-kurangnya di Eropa, kaum buruh yang paling perlu didampingi. Saya kira di Indonesia akan jadi juga, atau sudah. Saya tahu bahwa
dari Maui ada semangat itu. Apakah Maui masih hidup atau sedikit goyang-goyang? Itu tergantung kaum muda. Datanglah, daftarkanlah, lihat dalam internet ada semua syarat, dan ini ringan sekali asal mau sungguh-sungguh pergi untuk ditugaskan di daerah terpencil. Saya tahu Maui pernah ada di Surabaya atau di Menokong di Kalimantan Barat. Itu yang perlu kita perhatikan. Saya harap dengan demikian kita sungguh-sungguh akan dijiwai oleh semangat Vincentian. Apapun kongregasi atau serikat atau kumpulan di mana kita berada, karena semangat Vincentian selalu sebagai komunitas, bukan saya sendiri tetapi bersama, dan dengan ada keluarga Vincentian, soal bersama makin jelas, makin kuat. Semoga bisa berkembang.